Sekali bertemu dengan saya kembali guys, para profesional, yang profesional, senior profesional, my colleagues. Sekarang saya akan membahas satu tema seri yang ke-12. Seri yang ke-12 adalah 5 strong leader. Cirinya apa? Nah, 5 strong leaders ini saya coba pikir, saya concise, saya coba bagikan kepada rekan-rekan, mungkin Anda bisa kembangkan lebih lanjut di dalam karir Anda di satu perusahaan di mana Anda bekerja. Dan ini saya pikir di dalam sekian puluh tahun ini yang saya alami proses ini banyak sekali benturan. Banyak sekali hal-hal yang menjadi warisan yang akhirnya saya kembangkan dari yang terlalu biasa sampai akhirnya teruji dengan proses waktu. Yang pertama adalah begini, ciri seorang strong leader, you must have big goals. Artinya apa? Anda dan saya itu harus mempunyai satu keinginan, satu cara bagaimana tujuan-tujuan itu yang sifatnya besar. Jadi jangan segala sesuatu yang sifatnya kecil. Karena kalau sesuatu yang big, karena pikiran Anda itu di rejuvenate, dipersegar, di refresh, dan digali seluruh potensi yang ada. Sehingga big goals itu adalah boleh disusun dengan details, dengan sistematika, dengan urusan logika strukturnya yang baik, dan juga ada possibility-nya yang kemungkinan akan dihadapi. Dan possibility itu bukan segala sesuatu yang menciderai atau yang menakutkan atau yang membuat sesuatu yang Anda jadi takut atau gugup. Tapi possibility itu adalah memberikan satu kemungkinan Anda bisa antisipasi dari bermacam apapun yang terjadi di depan. Karena segala sesuatu itu, hidup itu misteri. Maka big goals, tujuan-tujuan Anda yang besar itu harus diekstrapolasi menjadi satu bagian yang kekenyangan di dalam pikiran Anda karena referensi Anda dari pengalaman, referensi Anda dari buku-buku bermutu, majalah bermutu, referensi dari orang-orang yang hebat yang sudah melewati proses waktu yang menjadi satu sejarah yang dicatat dalam satu sejarah kehidupan ini, atau referensi dari orang terdekat Anda yang Anda mau tidak mau percaya. Jadi you must have a big goals. Strong leader yang kedua yang saya ingin bagikan adalah you are persistent. Artinya apa? Anda harus gigih. Anda harus kuat, gigih bukan karena Anda mempunyai badan yang besar karena ikut gimnastik. Tetapi gigih seperti ilustrasi saya, Anda waktu naik pesawat terbang, ada satu masa tertentu, waktu tertentu menghadapi satu turbulences yang tidak berhenti-hentinya. Tapi turbulences itu si kapten pilot dan co-pilot dan seluruh pramugara-pramugari tetap dengan tenang. Kenapa? Karena akan terus melewati awan yang bergejolak. Dan dia, kegigihan itu dia tahu. Ada mesin yang bagus, ada segala sesuatu yang bisa dikontrol dari alat teknologi yang ada. Sama dengan di dalam diri saya juga punya alat teknologi yang dikontrol, yaitu apa? Persistent, kegigihan otak yang terus dikasih nutrisi. Persistent, mental yang terus dibentuk sedemikian rupa karena banyak turbulences. Mungkin Anda ditolak, mungkin Anda dikecewakan, mungkin Anda difitnah, mungkin Anda tidak dimengerti oleh orang dekat Anda, oleh bawahan Anda, atau bahkan oleh atas Anda. It doesn't matter. Segala sesuatu menjadi matters adalah persistent, gigih. Gigih itu karena banyak seperti awal saya katakan referensinya. Gigih itu ada satu hasrat yang paling basic di dalam jiwa Anda menjadi satu gudang store up in your subconscious, di dalam alam bawah sadar, dan itu akan terakumulasi di dalam cara Anda berpikir sewaktu banyak menghadapi turbulences. Sehingga turbulences bukan satu kekalutan, tapi justru opportunity untuk kita urai satu demi satu seperti ilmu kimia, ilmu chemistry. Bagaimana satu bahan, satu hal bentuk bisa diurai terus turun-turun menjadi kecil dan akhirnya menjadi satu kegunaan. Yang ketiga adalah you talk ideas. Jadi 5 hal yang ketiga dari strong leaders adalah
you must talking about your ideas. Ideas ini atau gagasan itu sekali lagi dari referensi. Referensi pengetahuan, referensi pengalaman, referensi imajinasi yang terstruktur biologik, dan juga ideas itu adalah gagasan-gagasan yang harus Anda bagikan. Kenapa Anda bagikan? Karena banyak hal yang masuk ke dalam jiwa Anda kepada satu struktur identitas. Who your name? Siapa nama Anda? And where do you now? Di mana Anda berada? And what are you thinking? Apa yang Anda pikirkan? And what is your ambition? What is your perception? What is your whatever? Ini menjadi satu ideas, menjadi kekayaan ideas. Gagasan yang kaya karena Anda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jernih. Dan juga ada pikiran yang jernih dengan hati yang jujur, melihat seluruh potensi yang ada sehingga disusun menjadi satu runutan, satu storyline, menjadi narasi yang bisa dibagikan kepada bawahan Anda, kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Karena ideas itu jangan ditanam, nanti menjadi busuk. Busuk akhirnya tidak berlaku. Maka yang keempat dari 5 strong leader signs, 5 signs, yang keempat, signs yang keempat adalah you are decisive. Anda harus tegas, berani. Tegas ini bukan berarti pukul meja, tegas dalam keputusan dan tahu ada resikonya. Tegas dari resiko, tahu ada potensinya untuk hadapi resiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kenapa? Karena ada alternative solution. Di dalam seluruh pengalaman saya, dari pertama kali saya kerja sampai sekarang, saya melihat alternatif solusi karena Anda mempunyai ideas. Karena Anda punya penelitian, Anda terus belajar. Sehingga yang namanya decisive itu adalah satu kehangatan jiwa yang terdalam. Sehingga otak Anda tidak pernah jenuh dan pikiran Anda tidak membosankan. Kenapa? Karena ketegasan itulah yang memberikan Anda satu kemungkinan untuk meloloskan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang menghambat Anda untuk maju progres terhadap turbulences, terhadap penolakan, konflik yang ada. Ingat, segala sesuatu di dalam hidup ini tidak ada satu yang tidak mungkin. Segala sesuatu dalam hidup ini ada hal cara baru. Maka problem solving harus kita lakukan karena ideas Anda, maka Anda tegas. Yang kelima, ini penting juga. 5 signs for the strong leader. Yang kelima adalah you understand what customer wants. Artinya apa? Anda sebagai atasan harus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh bawahan Anda. Berarti Anda harus keep listen. Keep learn from them one by one. Maka sometimes ada brainstorming, ada coaching, dan juga ada counseling. Sehingga akhirnya Anda mengetahui apa sih yang menjadi struktur hidup bawahan Anda. Sama juga seperti customer Anda. Waktu Anda memproduksi satu barang, dipromosikan, dan akhirnya orang itu bisa trust on your goods, on your branding, on your as the leader, because you have 5 signs strong leader. Okay? This is satu tema yang begitu baik yang Anda dan saya harus pelajari. Jangan lupa selalu subscribe karena akan makin banyak dari 15 akan muncul lagi yang lain, makin mendalam, makin melain. Goodbye.